Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naura Mutia Alwanadi, perwakilan dari kelompok 1 kelas 12 MIPA 4. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang teks editorial. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan nama anggota kelompok kami, yaitu yang pertama Ketua, Pinkan Ananda, selanjutnya ada Anggita Rahayu, Nabila Zahra, Muhammad Ramadika, dan Daud Kafi Wardana. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian. Teks editorial sendiri adalah teks yang berisi pendapat pribadi dari redaksi terhadap suatu isu atau masalah aktual. Isu ini bisa meliputi masalah politik, sosial, atau bahkan ekonomi. Selanjutnya ada struktur teks editorial. Pertama, pernyataan pendapat atau tesis, berisi sudut pandang penulis terhadap suatu isu. Argumentasi, bentuk alasan atau bukti yang digunakan untuk memperkuat pernyataan tesis. Dan yang ketiga, penegasan ulang pendapat, tentang penguatan kembali pendapat yang telah ditunjang oleh fakta-fakta dalam bagian argumentasi. Selanjutnya ada ciri-ciri teks editorial. Yang pertama, aktual dan faktual. Yang kedua, sistematis dan logis. Dan yang ketiga, argumentatif. Next, ada jenis-jenis teks editorial. Kontroversial editorial, meyakinkan pembaca pada keinginan atau menumbuhkan kepercayaan pembaca. Interpretatif editorial, untuk menjelaskan isu dengan memberikan fakta dan figur untuk memberikan pengetahuan. Dan yang terakhir, explanatory editorial, menyajikan masalah atau suatu isu supaya bisa dinilai oleh pembaca. Tujuan dan manfaat teks editorial sendiri yaitu diantaranya memberikan pandangan atau opini dari sang redaksi untuk mengajak pembaca agar turut berpikir terkait isu aktual yang tengah hangat dibicarakan. Yang ketiga, untuk menyampaikan berita atau informasi. Yang keempat, terkadang menggerakkan pembaca agar mau bertindak. Selanjutnya, memberikan motivasi dan mempengaruhi pemikiran si pembaca. Selanjutnya ada kaidah kebasahan. Yang pertama, verba mental, merupakan kata kerja yang menerapkan persepsi, afeksi, dan kognisi. Selanjutnya ada konjungsi atau kata penghubung. Verba material, kata kerja yang menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa. Adverbia, seperti kata selalu, biasanya, sering, kadang-kadang, jarang, dan sebagainya. Verba relasional, merupakan kata kerja yang menunjukkan hubungan intensitas dan milik. Selanjutnya di sini ada contoh teks editorial yang sudah kami buat tentang Indonesia siap menghadapi COVID-19 gelombang ketiga yang sedang hangat dibicarakan di ruang media. Seperti yang sudah berlalu, Indonesia mengalami lonjakan kasus COVID-19 kedua pada akhir tahun 2020 dan di pertengahan tahun 2021. Lonjakan kasus terjadi sejalan dengan peningkatan mobilitas yang terjadi karena perayaan hari besar keagamaan. Banyak ahli memprediksi bahwa Indonesia akan mengalami gelombang ketiga COVID-19 di akhir tahun ini, dikarenakan perayaan hari besar, Natal, dan Tahun Baru, serta pergantian cuaca. Besarnya jumlah masyarakat yang lalai akan protokol kesehatan pada saat perayaan hari besar menjadi ancaman peningkatan COVID-19 di akhir tahun ini. Pemerintah terus melakukan upaya untuk mengantisipasi terjadinya ancaman gelombang ketiga COVID-19 di akhir tahun 2021. Juru bicara Kemenkes, Nadia, menyebut saat ini telah dilakukan berbagai antisipasi untuk mencegah kenaikan kasus. Salah satunya dengan menerapkan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi di ruang publik. Tapi memang kita sudah mulai mengantisipasi dan saat ini artinya dari hulu ini terus kita siapkan yang termasuk pengguna aplikasi Peduli Lindungi, termasuk penguatan tracing dan tracing, ujar Nadia. Pemerintah juga mengantisipasi terjadinya lonjakan kasus diantaranya dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau yang biasa disebut PPKM, hingga meningkatkan kapasitas tes COVID-19. Selain itu, memperketat akses masuk ke Indonesia juga akan mencegah masuknya virus varian baru. Lalu mempercepat vaksinasi COVID-19 bagi semua kalangan, dan terakhir melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk terus menerapkan protokol kesehatan dengan disiplin. Karena untuk mencegah potensi ancaman gelombang ketiga ini bukan hanya tugas pemerintah, namun melainkan semua pihak. Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan untuk keberhasilan kita melawan virus corona, kata Ketua Bidang
Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19, Sony Haribe Harmadi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.